Nah sekarang gini, perceraian selalu hak asuh dapat dari ibunya. Sekarang kenapa harus dibatasi sih ayahnya untuk melihat anaknya? Kenapa harus dibatasi? Sementara kan ibunya aja menuntut, meminta penghidupan dalam pengadilan, putusan pengadilan dapat penghidupan yang layak dari mantan suami. Terus kenapa suami dibatasi? Dibatasi untuk melihat anaknya itu kenapa? Sementara ada pertanggungjawaban ayahnya loh dalam tuntutan pengadilan kan mengatakan bahwa ayahnya akan menyanggupi per bulan untuk membiayai anak dan ibunya. Nah, sekarang kenapa harus dibatasi? Sekarang kalau sudah dibatasi kayak ini akhirnya terjadi panas-panasan. Akhirnya saya ingin membongkar-bongkar aib, saling membongkar-bongkar aib masa lalu. Udah dikatakan nanti ada gosip lagi mengatakan oh si Robin tulang lunak. Kalau kau tulang lunak, kalau kau suka tulang lunak, apa kau punya anak? 2 anak kau Sawenda. Sudahlah, kita nggak usah membuka-buka aib. Berarti Uma ini nggak bela Sawenda lah ya. Aib apa yang harus dibuka? Sementara kita udah punya keturunan. Pikirkan masa depan anak, itu yang terpenting. Nggak usah saling baku hantam, berbeda pendapat, berbeda pemikiran. Pikirkan anak Sawenda, Robin. Dia pesan dari Mak Ulan di Parite. Setuju aku, setuju. Oke Ira, keluarkan pendapatmu tapi tetap sopan santun ya. Jangan ini ya, jangan juga terlalu menyudutkan salah satu pihak. Ayo. Oke, pendapat aku begini ya, apapun yang terjadi, Ruben Omsu tuh harus bertanggung jawab kepada anaknya, apapun itu. Maksud kau? Ya, Ya kalau bertanggung jawab memang udah bertanggung jawab, Ira. Kan itu 1 bulan 200 juta, kok kayak mana? 225. Nah, kok bilang nggak bertanggung jawab, mana Ira? Bertanggung jawab. Kalau masalah bertanggung jawab maksudnya ini loh, penggiringan yang katanya Sawenda mempersulit anaknya untuk ketemu sama Ruben. Nah ini faktanya mana? Oh begitu ya. Ini kayaknya yang typing ini usir Obed dari kampung ini katanya Obed. Nggak boleh kayak gitu. Usir aku nggak apa-apa. Kalau kalian nggak suka sama aku tahu dari tadi pun di sini banyak kali penggemar Ruben. Di sini aku tidak berpihak kepada siapapun. Tapi asal kalian dengar ya, aku di biasa pelar Mami Obed banyak kali dusta di antara kau jangan tidak ada dusta di antara kita ya Koko. Cuman gini, ya maksudku betul karena aku merasakan sendiri ketika aku mau ketemu sama anaknya harus ada persetujuan dari istri. Kalau istri tidak, kalau istri misalkan tidak belum mengizinkan, ya tunggu waktu selanjutnya. Bagaimanapun istri yang punya hak juga karena istri yang merawatnya. Iya. Kayaknya semua ini rancu-rancu semua ya. Coba kita pilih yang paling bijak ya. Ayo, delong. Kayaknya nggak nyimak ini orang-orang. Ayo lanjut, delong. Jadi gini, Obed ya. Jadi masalah yang diambil keputusan oleh Sawenda itu tentang masalah hukum. Apa yang sudah dilakukan gugatan sama Ruben. Makanya hakim ada mengetok palu. Sekian hari di bersama istrinya, mantan istrinya, sekian hari sama mantan suaminya. Gitu loh. Jadi harusnya itu bisa dikesampingkan. Sekali lagi saya bilang, ini harusnya bisa dikesampingkan. Kalau ini nggak dikesampingkan, saya jamin ini akan terus Ruben ya, akan terus berkumandang bagaimana dia ingin bertemu dengan anaknya. Itu hal yang wajar. Karena kita sering lihat di media sosial begitu intensnya dia sama anak. Gitu loh. Begitu intensnya, begitu perhatiannya dia sama anak. Ya, makanya tadi kan Mak Ulan bilangin tadi loh, nggak usah ada membatasi anak ini mau bertemu orang tuanya, walaupun orang tuanya sudah mengalami proses perceraian. Saat anaknya ingin bertemu orang tuanya, berikan waktu. Saat anak ingin bertemu orang bapaknya, berikan waktu. Saat anak ingin bersama ibunya, berikan waktu. Karena semua itu kalian berdua belum sudah bercerai. Masa depan siapa yang kalian pikirkan? Anak yang kalian pikirkan, kesampingkan egois masing-masing. Tunggu dulu, maaf ya. Ini bisa nggak kalau yang nyawer itu kayak Lena LNHCR itu ya?
HR ya, bisa nggak satu-satu gitu langsung aja kalau mau lope meletup begitu loh biar nggak hilang konsentrasi. Lanjut. Kasih kode Ini ya. gimana kok? Ini gimana kau yang punya room? Aku Kayak turun nanti. Angela gitu loh, kalau topi aja gitu, nggak satu-satu kayak Obet dan tadi hilang konsentrasi kita ya. Gimana? Kayak gini ya. Kau mau aku kau mau aku turun apa kayak mana kok jatuhnya ini? Aku di bawah disuruh Bukan turun masalah nih. itu Obet, aku walaupun kau jelek-jelek begitu tetap aku tetap tidak tega kalau kau turun gitu loh Ya maksudnya. udah kalau Obet, gitu, kalau gitu nggak jangan bisa ini aku baperan, harus on jangan cam. Aku baperan. harus on cam. Aku turun dulu Jangan ganti handphone. baperan. Aku harus on cam Oke, ini saya ya. nggak Jangan tahu kalau baperan. yang di bawah itu suruh kau turun ya. Saya mau bilang gimana? Kalian setuju Obet di sini apa gimana? Turunin aja ya. Jangan ya Obet. Usir Obet dari kampung ini. Iya. Jadi gini loh, makanya maksud saya gini loh. Kalau terus permasalahannya hanya gara-gara Ruben membuat video call sama PH-nya, ya kan? Akhirnya diklarifikasi menjadi tanggapan tentang masalah Ruben bertemu dengan anaknya, dipersalahkan. Ingat, ini akan memicu sampai ini terus-terusan sampai akhirnya anaknya down. Saya bisa jaminkan itu. Karena kenapa? Karena dibatasin dengan masalah sepele. Apa sih masalah sepelenya? Hanya gara-gara proses hukum yang sudah ditentukan hingga akhirnya kekuatan itu diambil. Ingat loh, ini anak. Anak loh. Masih kecil itu anak. Masih butuh bimbingan bapaknya karena anaknya perempuan dua-duanya. Yang satu oke lah anak angkat menjadi prioritas juga, tapi ingat ini dua perempuan. Aku ganti handphone kok. Aku mau on cam. Suka-suka kau on cam mau apa? Nggak usah kau ini ngomong-ngomong. On cam aja. Turun dia. Gimana sih dia itu? Oh dia mau ganti akun ceritanya. Di HP kok ganti. Aku sampai jam 8 ya guys ya, karena banyak kali acara aku ini kan. Lanjut. Fadat betul ya, Fadat betul ya. Oh, padat merayap ini saya punya ini. Banyak kali yang harus kubela ini kan. Bela negara, bela Maulan. Banyak kali memang. Lanjut. Lanjut Bang. Nah, maksud saya, kalau itu terus disesalin, saya bisa jamin Ruben akan mengungkit dan dengan yang kemarin-kemarin juga. Buktinya apa? Lihat di IG statusnya. Diungkit semua kan. Nah, jadi ini akan apa? Jadi terbebani dengan anaknya. Anaknya juga main media sosial, pasti bisa online juga anaknya. Jangan rekam jejak ini dijatuhkan ke anak. Ini saya ngomong kedua belah pihak. Oke, Ruben memang ada salah karena membuat statement klarifikasi seperti itu. Tapi tolong ini jangan menjadi acuan bahwa Ruben selalu bersalah. Jangan ini menjadi acuan. Harusnya berpikir ulang. Sebelum Ruben begini, apakah mantan istrinya pernah menjatuhkan harga diri Ruben? Sering. Karena rekam jejaknya ada. Nah, dari rekam jejak ini anak yang berdampak. Harusnya tolong kedua belah pihak berpikir ke situ. Nah, selama ini saya lihat Ruben nggak pernah mengeluarkan dampak itu ke anak. Hanya kemarin atau beberapa hari yang lalu keluarlah konferensi pers itu. Barulah meledak lagi. Ini yang disesalin. Gitu loh. Kami saya selaku netizen yang selalu mengamati juga Ruben sama Sarwenda, ya tolong kebijakan kedua belah pihak lah. Ibu dan bapak, ingat anak. Anaknya masih kecil loh, 2 itu perempuan. Biar bagaimanapun kedua perempuan anak kecil ini masih butuh sosok bapak. Saya bisa jamin itu. Silakan lanjut, Maulan. Ini yang di bawah ini ya, namanya ini kan udah menjadi berita publik. Mereka itu adalah tokoh publik. Mereka adalah semuanya itu berdua itu yang dikenal publik. Jadi kalau udah dalam pembahasan publik itu udah biasa aja. Kecuali mereka itu orang yang nggak dikenal orang, nggak jadi pembahasan publik. Ini netizen kadang-kadang bikin naik darah itu kadang-kadang. Ya kalau ada terjadi pro dan kontra dalam pembicaraan itu biasa aja, orang yang mau membela
membela Ruben Onsu, kayak membela Sarwenda, kayak itu pikiran masing-masing lah. Gak ada saling memaksa. Kalian yang di bawah ini mau bela-belain Sarwenda juga nggak apa-apa. Menurut Nggak kalian apa-apa. pemikiran kalian Sarwenda yang paling benar ya nggak apa-apa. Menurut kita pemikiran kita Ruben yang paling benar ya nggak apa-apa. Itu hak masing-masing orang punya pemikiran masing-masing. Heboh kan orang di bawah ini. Nah, kayak tadi kan, jadi gini, berita yang dikeluarkan oleh Ko Ruben dipersulit, tapi dibantah dari keluarga mantan istrinya. Keluarga mantan istrinya ya, membantah bahwa dia kan tahu sekolahnya, dia tahu ininya. Tapi info yang terkini bahwa apa? Mesti buat jadwal. Nah, ini kan jadi kebingungan kita nih netizen atau sebagai penggemar. Mana sih yang benar? Di satu sisi dari keluarganya mantan istrinya Ko Ruben bilang katanya bahwa dia tahu kok rumahnya, dia tahu kok sekolahnya. Tapi di satu sisi di Ruben Onsunya sendiri bilang bahwa dipersulit. Kan ini nih. Jadi yang mana yang harus kita tanggapin? Yang mana harus kita ini? Nah, dari sinilah kita harus bijak juga. Udah calling down kedua belah pihak untuk anak. Nah, ini kan bagus untuk kedua belah pihak. Jangan saling menanggapi, jangan saling membakar antara kedua belah pihak. Karena ini anak lu, kasihan lu. Masih kecil anaknya. CSD, perempuan. Dampaknya lebih besar ke anak perempuan lu. Gitu loh. Makanya saya bilang ayolah gitu. Ayo kita suarakan untuk kedua belah pihak calling down, ingat ini anak. Silakan lanjut yang lain. Oke, ini siapa? Ini siapa nih? Jupit mau ngomong apa Jupit? Jupit, nggak lama aku cubit ya, Jupit ya. Nggak usah multi-multi kalau nggak mau ngomong. Oh mau ya silakan. Maafkan ya. Lanjut. Cuman kecewa aja sama Kak Sarwenda. Kenapa anaknya mau ketemu bapaknya nggak bisa? Kok minum Sedangkan nafkah anak dituntut. kali tenggorokanmu Jupit. Maria Lota, welcome. Coba diminum dulu itu ini apa itu jamunya itu. Lanjut lagi Jupit. Terus. Lagi nggak enak badan ini kok. Lagi nggak enak badan. Oh iya. Cuman Oke, kecewa lanjut. aja. Sebagai netizen kecewa lah. Kenapa anaknya mau ketemu bapaknya nggak bisa dipersulit. Tapi kenapa dia bisa quality time sama ibaratnya kan baru pacar ya, belum suami gitu loh. Kemana-mana sama ya yang pasangan sebelah lah ibaratnya. Kenapa ketemu bapaknya sendiri nggak bisa, tapi kalau ketemu pasangan si S ini kok bisa 24 jam gitu. Nah intinya kecewa aja. Coba yang adil lah, kalau masalah nafkah kan dituntut, tapi kenapa bapaknya mau ketemu aja nggak bisa. Oke. Nah, Mamanya Obed udah on cam ini. Kayaknya dia udah siap-siap mau mengeluarkan narasi. Awas aja yang nggak gong ini. Ayo, Mami Obed. Itu handuk bisa nggak dilepas baru bicara. Oh sengaja. Oh sengaja biar kayak Mang Oseng itu loh. Tahu kan kalian itu? Gading itu. Lanjut. Gini loh kok, maksudnya gini loh, ya. Kalau memang Sarwenda melarang bertemu anak, mana buktinya sampai sekarang pihak Sarwenda justru menyatakan akses komunikasi dan pertemuan selalu terbuka, yang diminta hanya menyesuaikan jadwal Baca sekolah. itu dia baca nggak mendalami itu dia dan Ya itu, ya memang harus, memang baca itu, dia baca. Dan karena gini, dia karena harus tahu faktanya dan bagaimana Kamu usir ceritanya. gue Obed dari kampung Kok ini. izin pula, gini kok, ini harus dibaca dan kita harus tahu bagaimana Tapi faktanya, nyatanya bagaimana di berita acara yang beredar di balap media itu nggak sosial. pernah ketemu.
nggak bisa, nggak Betul, makanya akses dengar, untuk ketemu makanya dengarkan ibaratnya dulu, dicari makanya untuk pertemuan. dikasih Ulan tahu. ini. Gini, kau kan di pihak Ruben Onsu, aku di pihak Sarwenda. Ini aku membacakan terkait dengan pembelaan yang disebutkan oleh Sarwenda. Harus fair dong ketika menjadi pembawa acara. Bagaimana sih? Obed, dua-duanya saling membela diri. Robin membela diri, Sarwenda membela Betul, diri. Ma. Tapi Betul, intinya dari kedua belah pihak sebagai orang tua ini tepiskan keegoisan masing-masing. Utamakan waktu anak. Kalau memang Sarwenda lagi sibuk, berikan kepada Robin. Nah, Kalau Robin betul itu. daripada sibuk, berikan kepada Sarwenda. Intinya itu aja untuk membahagiakan anak. Nggak perlu keegoisan itu dipertahankan. Nggak perlu egoisan itu dipertahankan kedua belah pihak itu. Kalau memang Sarwenda sibuk pacaran dengan Masa cowok yang baru nyerahin ini, ke- berikan anaknya kepada Robin. Ibaratnya Kalau ke Robin sibuk lagi dengan bapaknya nggak bisa, sekarang tapi aku kalau tanya, ketemu berikan pasangannya kepada- bisa 24 jam. Sarwenda. Itu aja. Sekarang aku tanya gini, sekarang aku tanya di sini. Sekarang aku tanya di sini sama Koko. Apakah di room ini hanya khusus untuk orang yang membela Ruben Onsu? Kutanya sama Koko. Kan pembela Sarwenda aku naikkan dari tadi. Lu mah baperan lu. Nah, makanya ketika pembela Sarwenda bersuara, beri kesempatan dong. Iya, kok dari tadi ngomong maksudku Kenapa begini kau loh. potong-potong Iya. tadi? Maksudnya Nggak ini bisa. kan Kenapa kau potong-potong? Ruben ini kan hanya mau ketemu anaknya aja, nggak mau apa-apa loh, Obed. Ya itu justru makanya ini pembelaan daripada Betul, Sarwenda. betul. Kalau memang Sarwenda melarang Ruben bertemu anaknya, mana buktinya? Sampai Ada sekarang di pihak Sarwenda justru, Ada di justru pengacara. sampai sekarang. Oke, dan ini juga pengacara mengatakan bahwa dia juga punya bukti. Gini Bahwa Obed. pengacaranya juga punya bukti tidak pernah melarang Gini. Sarwenda untuk tidak pernah melarang Gini. Ruben untuk ketemu anaknya. Gini Obed. Hanya jadwalnya aja yang perlu Gini Obed. disesuaikan. Dengerin dulu ya. Kan jadwalnya dari persidangan udah dijelaskan. Bentar dulu. Jadi Nah, gini. tinggal menjalani. Bentar dulu. Ini kenapa Kasus kok nggak perceraian tahu itu udah ini? jelas, jadwalnya kan udah diperjelaskan. Bentar dulu. Jadi gini Nah, itu Obed. kan menurut Ibu Jip, itu kan menurut Bu Jupit. Nah, ini kan hak aku dong untuk berpendapat. Loh, Gini, kok begitu? Gini, saya jawab. Iya, memang iya. Cuman kan itu dari persidangan kan udah ada penjelasan. Mau dijelasin seperti apa lagi gitu loh. Cupit udah sembuh. Lanjut Cupit, lanjut. Gini, Obed, gue jawab Loh, bantahan kan lu dari ya. persidangan kan udah dijelaskan. Ya, Gua jawab. berapa 4 hari sama ibunya, 3 hari sama bapaknya. Kenapa itu nggak dilaksanakan gitu loh? Gini, Obed, gue jawab bantahan lu, Dari Obed. Ya. persidangan kan kita udah jelas sebagai netizen kan kita Bagaimana Bang Delong mau ibaratnya menjawab apa? bantahan aku? Gitu Mendengarkan kutanya lah. bagaimana Bang Delong mau menjawab bantahan aku sementara aku aja belum selesai untuk menerangkan. Dipotong lagi. Bagaimana Bang Delong mau Hargai kami Obed. Hargai sudah Cupit. sebagai netizen itu kan dari persidangan awal. Gak bisa ini kalau begini nggak bisa orang baru ngomong kata-kata dua patah kata usir aja nggak masalah. Ayo. Gini, Obed, gue bantah jawaban lu. Cepetan Obed, mau ngomong apa jangan dipotong dulu Bang, nanti baper dia. Ayo lanjut. Nah, aku bilang pihak Sarwenda hanya menyatakan akses komunikasi dan pertemuan selalu terbuka. Yang diminta hanya menyesuaikan jadwal sekolah, les, dan aktivitas anak. Gak ada lain. On cam nggak? Kalau enggak saya potong lagi nih. Udah tak Gak usah bersalah on nih. cam, lagi ngerokok. Gak usah on cam, lagi ngerokok. Nah lanjut. Kok ini kayaknya yang di bawah ini kok kayaknya malas sekali loh. Baca dong. Ada pembelaan dari pihak Sarwenda, ada pembelaan dari pihak Ruben Onsu. Jangan kau hanya membaca pihak pembelaan daripada Ruben Onsu, baca juga pembelaan dari Sarwenda. Udah belum? Oke, silakan. Nah, ini gue bantah jawaban lo. Mana buktinya? Satu, buktinya lu sendiri yang ngomong. Lu bilang tadi katanya Sarwenda hanya meminta untuk ada izin komunikasi. Itu udah bukti. Betul. Itu udah bukti nih. Nah, bukti yang mana yang ingin lo buktikan? Bahwa ada dibatasi dengan waktu. Paham nggak? Dibatasi dengan waktu. Makanya saya bilang tadi, hukum bisa dikesampingkan kalau jiwa sosialnya tinggi untuk anak. Gini Bang, maksud Sarwenda ini harus ada komunikasi dan pertemuan selalu diadakan terbuka.
Paham nggak sih lo? Kan sudah dibilang katanya butuh komunikasi jadwal yang sudah ditentukan. Itu bukti. Nah, makanya kok Ruben Nah, memang betul itu. waktunya nggak tepat. Nih, ingat nih ya, waktunya nggak tepat. Saya sepakat itu. Nah itu. Dengar Ayo, dulu lanjut. maksud gue. Lanjut. Ini yang dimaksud gue, jiwa kesosialan lebih tinggi daripada hukum. Ingat, tidak ada yang hilang antara mantan istri, mantan ibu sama mantan bapak, nggak ada. Kalau Nggak istri ada sama, memang. nah ini makanya ada nggak jiwa sosialnya tinggi? Sekarang saya tanya balik, kalau memang kalian di kubu Sarwenda hanya gara-gara waktu yang ditentukan oleh hukum, jiwa sosialnya nggak tinggi untuk anak. Bisa bantah saya ngomong itu? Masalahnya kalau mau ketemu bapaknya itu waktunya yang nggak ada, itu yang kami heran. Itu waktu Bisa kalau Bang. untuk ketemu bapaknya itu nggak ada, tapi kalau untuk kegiatan yang lain itu ada. Kenapa miskomunikasi masalah? Ibaratnya jadwal anak, nggak mungkin kayak ibaratnya Pak Ruben lah menghindari komunikasi untuk bertemu sama anak. Kalau dari pihak bapaknya nggak masuk akal, kalau memang bapaknya yang menghindar, kenapa kalau bapaknya yang menghindar, ibaratnya nggak mau ketemu anak, nggak ada berhubungan, ibaratnya masalah komunikasi, mau bertemu nggak ada komunikasi itu nggak mungkin. Kenapa dia nuntut mau ketemu anak? Itu alasan Oke, yang ini nggak masuk pertanyaan akal. aku yang sederhana Kan dari aja. awal Ini udah sudahkah dijelaskan di Ruben menghubungi persidangan. pihak Sarwenda untuk bertemu dengan anak? Itu aja aku tanya. Pihak Ruben ada nggak menghubungi Sekarang nggak Sarwenda mungkin lah. untuk bertemu dengan anak? Berarti kan berarti nggak dipahamin. Nah, yang maksud saya berarti jiwa sosialnya nggak tinggi. Maka udah jelas dari Nggak awal ada, persidangan itu nggak jadwal kan ada. udah jelas. Setiap mereka ini Betul ada jadwal, tapi Ruben sudahkah dari itu. pihak Ruben Unsu menghubungi Ruben itu kalau Sarwenda mau untuk minta bertemu dengan anak? Itu aja. Berarti Si inilah Ruben itu kalau ini ada yang jadwal dia mau bahaya. ketemu anaknya, si Ruben itu kalau mau ketemu anaknya, Sekarang yang megang anaknya siapa? Yang tahu jadwalnya siapa? Yang tahu jadwal di persidangannya siapa? Putus, Kan ibunya. Boy. Ya putus, bentar, putus. Nah, sementara gini, ini pernyataan dari kuasa hukum Sarwenda ya, perkuasa hukum Sarwenda yang menyebut bahwa kuasa hukum Sarwenda menyebut Ruben tidak datang langsung ke rumah maupun menghubungi untuk mengatur jadwal pertemuan dalam beberapa terakhir. Kalau tidak ada permintaan pertemuan, bagaimana langsung mau menyimpulkan ada pelarangan? Ya berarti ini loh, berarti inilah yang saya sesalin bahwa anak itu sudah dikurung dengan hukum. Paham itu? Inilah jebakan yang dibuat. Kasihan ini anak. Terkurung anaknya hanya gara-gara hukum yang dibuat oleh seorang ibu. si apa nama si Obet tadi kan bertanya apa ada bukti nggak si Ruben menghubungi Sarwenda. Mereka si Ruben itu selalu catatan sama si Sarwenda itu dia menemuin anaknya. Nanti Sarwenda jawab nggak ya udah hubungin anaknya langsung. Sarwenda tuh Nah, ini jawab berarti yang harus dipertanyakan adalah pihak Sarwenda, Mak. Karena dari pihak Sarwenda menyatakan bahwa Ruben Onsu tidak pernah datang ataupun menghubungi. Tadi Nah, kan yang tahu keluar. faktanya ini kan sebenarnya mereka. Yang tahu faktanya itu kan sebenarnya mereka. Mereka masing-masing punya pembelaan dan mereka masing-masing menyatakan sini aja. bahwa pernyataan dari pihak Sarwenda tidak pernah ada Ruben Onsu datang ke rumah maupun berkomunikasi meminta untuk menemui anaknya, itu tidak ada. Itu dari pihak Sarwenda. Oke, tunggu dulu, diam dulu Mami Obet. Ini dari INHRY ya. Anaknya minta enggak ketemu bapaknya katanya. Ayo dijawab. Kita mana bisa tahu hal itu. Yang kita bisa lihat adalah di media sosial bagaimana menyikapi kedua belah pihak antara ibu sama bapaknya. Nggak adalah sekarang intinya sebagai ibu yang baik Sarwenda seharusnya walaupun kau sudah cerai sama Robin kau harus mengingatkan anak kau. Hei anak-anak mau ketemu papa nggak? Kalau mau ketemu papa Lagi mama lucu. antarin. Ya, Begitu bener. cara mendidik anak. Begitu Lagi cara juga mendidik lucu, ya. anak. Kau sebagai ibu yang baik, kau didik anak kau supaya dia tetap menghormati bapaknya. Kau ingatkan Sekarang gini, anaknya, walaupun bapaknya sibuk dengan
dengan kegiatannya, dengan apapun. Tapi kau ingatkan anak kau, anak-anak, pada mau ketemu papa enggak? Ini mama anterin kalau mau ketemu papa. Begitu cara ibu yang baik mendidik anaknya. Sekarang gini Tahan, aja. Sarwenda. Apa sih kesalahan ko Ruben sama si Sarwenda? Nah Sampai terus sekarang pertanyaannya juga apa kesalahan Sarwenda kepada Ruben? denger dulu, pahamin dulu maksud gue nih. Sampai mantan istrinya melarang anaknya, bukan melarang ya apa? Hingga melarang mantan suaminya untuk bertemu anaknya karena jadwal. Konteksnya beda Bang Long, bukan melarang tapi mengatur jadwal, minta berkomunikasi secara terbuka, tidak melarang. Paham jangan- saya. Apa sih ini jangan kesalahan? Masalahnya Bang, jadwalnya jangan- itu nggak pernah ketemu. Lah, bagaimana Masalahnya mau jadwalnya mengatur itu nggak jadwal pernah sementara dari pihak Ruben Onsu aja tidak pernah menghubungi Sarwenda secara langsung atau datang ke rumahnya untuk meminta bertemu dengan anaknya. Ngomongnya ini ada bukti nggak, Obed? Loh, ini kan yang dinyatakan oleh pengacaranya tersebut. Lah, aku kan yang ngikutin itu. Dan oke, Koko juga kan tidak tahu secara langsung kehidupan mereka. Koko juga hanya membaca dari media atau mungkin dari narasumber yang memang berpihak kepada Ruben Onsu. Nggak, begini loh. Kemarin itu pengacaranya Ruben udah preskon dan memperlihatkan bukti-bukti begitu sulitnya dia. Gitu loh. Itu sudah ada kemarin di preskonnya. Nah, Jadi terus gini. ini berarti apa yang dinyatakan oleh pengacara Sarwenda ini berarti kebohongan belaka maksudnya apa gimana? Terus maksudmu Ruben Onsu bohong gitu? Nggak ada yang bilang. Jadi gini loh, Bet, nggak ke situ larinya. Jadi gini, kalau saling membantah dan membantah itu hal yang wajar. Karena saya itu udah pastikan itu hal yang wajar. Karena kenapa? Karena punya keegoan masing-masing. Tapi ingat gak nih anak? Apa sih kesalahan si Ruben sampai hingga akhirnya fatal di pikirannya si mantan istrinya? Kan nggak pernah sih kalau Ruben itu melakukan kekerasan, nggak pernah. Melakukan intimidasi pun nggak pernah. Apa sih kesalahannya dulu-dulu? Oke, ini kan membela kebenaran masing-masing nggak apa-apa. Aku menghargai siapapun dengan keyakinan masing-masing. Nah, berhubung sekarang sudah malam ya, saya sudah live ini berapa jam ini ya? 3 jam. Oke, closing statement ya, karena aku mau lihat preskonnya ini pengacaranya Ruben ya. Oke, si Jupit, ayo 1 menit si Jupit, keluarkan narasinya. Jupit ini ya, kalau bilang Aku Ruben ngikut ngomong aja cepet ya. Itu malah sama yang satu. Hah? Apa sih Jupit? Nah, ya ada bukti. Kami pun yang nggak ada bukti lah. Orang sampean aja nggak ada bukti kok. Ya cuman dari pihak sebelah ke sebelah. Kalau aku sih ibaratnya Jangan nuntutnya ya. baper loh, Ibu. Ibaratnya Udah, kenapa jangan nggak bisa dibaper. ketemu sama bapaknya. Itu, Obed. Karena yang di persidangan itu gitu loh. Oke, sudah itu aja. Lanjut, Obed. Lanjut dulu yang lain lah. Aku baru Enggak, datang. turun begini. Lanjut yang lain kok. Oke, Maulan, closing statement. Nontonnya di mana? Coba kalian ke Ruben Onsu di YouTube. Coba mungkin keluar ya. Ada Oke, suaraku Maulan, nggak? Ada suaraku closing nggak? statement Ada besok suara. lagi ya. Ada suaraku nggak? Ada. Kalau aku statementku sebagai orang tua yang baik, sebagai ibu bapak yang baik, walaupun ada kasus dalam perceraian, tepiskan keegoisan masing-masing, pikirkan anak. Sebagai ibu yang baik, walaupun kalian sudah bercerai dari bapak anak-anaknya, ingatkan kepada anak-anaknya. Mau ketemu bapak enggak? Mau ada waktu ketemu bapak enggak? Hubungin bapak, tepiskan keegoisan supaya silaturahmi anak kepada orang tua ini tidak akan putus sampai kapanpun karena tidak ada bekas anak, yang ada bekas istri, bekas suami, ya nggak ada bekas ibu dan bekas bapak, nggak ada. Nah, pikirkan itu, udah. Oke. Angel, ini dilewatin aja, enggak apa-apa karena dia spender di sini, kita lewatin aja ya. Delong. Oh iya, ini Angel spender, boleh Oh, kah? spender aing ini. Spender. Oh iya, boleh, Kak. Udah, dosa kasih dia berkata-kata, suruh dia isi koin aja. Lanjut.
Lanjut Delong. Buat Kak Angel boleh lah pause. Oh, enggak. Nanti kan baru pertama, besok lagi Angel ya, siap-siap ya. Belum siap kok ini Angel, enggak bisa. Bisanya itu cuma hati-hati aja tadi sama teddy bear. Oke, lanjut tuh. Oke, katanya. Oke. Jadi siapa ini? yang closing statement siapa nih? Oh itu obetin bikin darah tinggi aja dari tadi ini, dari tadi. Oke, yang aku kan nanya lo kok. Aku kan nanya lo sama kau Iya, kok. Delong, Oh ngapain kok Delong, sensitif tadi sama kamu aku? dilewatin. Oke, Aku kan nanya boleh kan? Kalau saya sih menambahin dengan statementnya Uma, saya sepakat. Dan saya tambahin adalah hukum memang benar untuk menjadi prioritas kita. Tapi kesampingkan hukum ini untuk apa? Untuk anak. Karena saya yakin anaknya Sarwenda sama si Koruben ini masih menginginkan bapak sama mamanya. Dan anaknya masih kecil, perempuan. Dan saya bisa yakin kedua anak ini masih pengen juga mendekat sama bapaknya. Jangan diputus hanya karena keegoan seseorang hingga akhirnya anak itu terkurung dengan hukum. Itu aja dari saya. Semoga Oke, ini menjadi kalian jalan yang terbaik. kalau punya masing-masing ya kalian bisa follow Maulan, Delong itu yang kalian suka aja ya. Kalau Obet kalian mau unfollow enggak apa-apa. Oke, silakan Obet. Anjrit. Oke, siap. Obet silakan ngomong Obet. Closing statement ya. Blok permandi kalau Yang belum follow saya follow guys. Nanti aku live lagi besok ya. Oke, Obet silakan. Oke, terima kasih Obet Oke, atas udah belum ini? kontribusinya ya. Terima kasih ya, kita tutup guys ya. Astagfirullahaladzim. Belum lo ini. Oh Maksud iya, kau silakan Obet, maaf belum Obet. lo ini. Oh, iya. Kurasa gini ya, sebagai host mungkin yang di sini, aku pun tidak tahu host ini sebenarnya membelanya lebih kepada siapa. Mungkin dari tadi memang lebih menampung kepada pembela-pembelanya Ruben. Di ini closing statement aku aja ya, mohon maaf ya. Jadi kan di sini kita judulnya ini membela sesuai pendapat kita masing-masing. Tidak ada salahnya membela, cuman alangkah lebih baiknya. Ini kan publik hanya melihat sebagian cerita yang muncul di media. Sebelum memihak salah satu pihak itu pentingnya untuk menunggu bukti. Ya, menunggu bukti dan fakta yang lengkap. Karena kan yang paling utama dalam persoalan ini adalah kepentingan dan kebahagiaan anak-anak mereka. Itu aja tujuan utamanya. Jadi walaupun kita berdebat baku hantam atau apapun itu di Komal ini, ya semoga kita lebih bijak gitu loh untuk berpendapat. Aku pun tidak pernah terpancing dengan yang di bawah atau komen-komen yang apa tentang aku, enggak, itu udah jadi hal yang biasa. Jadi kalau misalkan ada statement yang salah dari diri aku, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kita bertemu lagi di lain waktu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Obet, kok ada pendukungmu itu LNHRY itu loh, follow Obet, lucu juga. Iya, follow lah Obet itu ya. Nggak lama kau yang ku unfollow. Merdeka, oke. Nanti kita lanjutkan ya guys ya. Kita tetap debat santai, bukan debat saling menghina ya. Tetap berpendidikan karena kita ini orang sekolah. Makanya tadi dari Ciwendi juga mau naik ya, saya naikkan ya. Saya kasih waktu kayaknya ada 1 jam ya dia berbicara, nggak apa-apa. Kita menghargai perbedaan guys. Aku follow Obet, suka-suka kau Ocat. Oke, bye-bye, thank you.